Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini pada Minggu Advent yang keempat, tanggal 20 Desember 2020, diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat pergantian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah menjauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat Minggu Advent yang keempat bagi kita. Di dalam Minggu Advent yang keempat ini, bahwa kita semakin sempurna menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Makin sempurna berarti bahwa kita sudah mengalami pertobatan,
kita sudah terus bersuka cita dan memuliakan Allah, setia dan taat pada firman Tuhan dalam kehidupan. Dalam Minggu Advent yang keempat ini, bahwa persiapan kita sudah semakin lengkap, sudah semakin disempurnakan dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan dalam kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di tengah-tengah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam khotbah minggu kita pada saat ini, bahwa Daud memiliki keinginan untuk membuat yang terbaik bagi Tuhan. Dan tema khotbah kita adalah kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Apa yang menjadi keinginan Daud untuk membuat yang terbaik bagi Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dalam firman ini bahwa Daud telah diam di istana kerajaan, diam di rumah yang mewah, diam di rumah yang bagus, barang-barang yang berharga dan mahal di dalam rumahnya. Tetapi hal itu tidak membuat dia nyaman. Barang-barang berharga yang ada di sekelilingnya tidak membuat dia nyaman untuk berdiam. Sebab Daud perjanjian yang mereka bawa ke Yerusalem tinggal atau ditempatkan di tenda. Hal inilah yang membuat kejanggalan di hati Daud, bahwa dia bersenang-senang tinggal di rumah yang sangat mewah, dari barang-barang yang mahal, dari bahan-bahan yang mahal di tempat. Tetapi Daud berjanjian sebagai tanda kehadiran Allah bagi orang Israel tinggal atau ditempatkan. Maka Daud ingin membuat hal yang terbaik. Dia ingin mendirikan rumah Tuhan, mendirikan bait Allah sebagai tempat kediaman Allah. Dan hal itu disampaikannya kepada Nabi Nathan, dan Nabi Nathan menyambutnya dengan baik. Dalam ayat 3, Nabi Nathan mengatakan kepada Daud, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai. Inilah jawaban Nabi Nathan kepada Daud, karena ada niat yang baik, niat yang sangat luar biasa yang dilihat oleh Nabi Nathan daripada Daud. Apa yang telah dicapai oleh Daud dalam kehidupannya, bahwa Daud telah disertai, diberkati oleh Tuhan. Dia telah mengalahkan musuh-musuh, dia telah mengalami kemenangan di dalam menghadapi musuh-musuh di tengah-tengahnya ini, bahwa hal itu tidak menjadi suatu kepuasan bagi Daud, tetapi satu kerinduan untuk mendirikan rumah Tuhan. Ini adalah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Daud, sebab Daud menginginkan bahwa di rumah Tuhan itu, bahwa setiap umat dapat bertemu dengan Tuhan, dapat berdoa kepada Tuhan, dan dapat beribadah kepada Tuhan. Dan tabut perjanjian yang dibawa tadi ke Yerusalem akan ditempatkan di bait Allah. Inilah yang menjadi kerinduan daripada Daud. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kalau dilihat dari segi kemanusiaan, bahwa Daud telah memperoleh segalanya. Dia telah memperoleh kuasa, memperoleh kekayaan, dan dia telah memperoleh kehormatan. Tetapi bagi Daud, bahwa semuanya ini tidak akan berarti kalau dia tidak membuat yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, bahwa di dalam firman ini kerinduan itu disampaikan oleh Daud kepada Nabi Nathan dan juga kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan tentang mendirikan rumah ibadah, bahwa Tuhan
mengatakan bahwa Tuhan tidak diam di rumah, tetapi Tuhan diam di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengembara, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, maka Tuhan ada bagi setiap umat yang mau menyambut. Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang rindu dan mau untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus, bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaan Daud, yaitu keturunannya, menjadi kerajaan yang kokoh dan perkasa, kerajaan untuk selama-lamanya, kerajaan yang akan mengalahkan semua kuasa di tengah-tengah. Dan kerajaan itu adalah yaitu kerajaan Mesias. Dia yang akan membangun bait Allah. Dia yang akan membangun rumah Allah. Tetapi pembangunan bait Allah dalam hal ini adalah bukan bangunan fisik, tetapi jiwa, hati manusia yang akan dibangun oleh Allah di dalam kehidupan ini, yaitu melalui kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini, melalui kelahirannya, melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, kehadirannya bagi setiap umat. Maka dia akan mendirikan bait Allah di dalam setiap hati. Karena itulah, maka tubuh kita adalah sebagai bait Allah, bahwa gereja adalah tubuh kita sendiri. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam menyambut kehadiran Tuhan, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini, bahwa kita harus menyambut Tuhan Yesus, menyambut Allah di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah bait Allah, kita adalah tubuh yang harus mempersiapkan Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Allah hadir dalam kehidupan kita sehari. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa kita di dalam minggu Advent yang keempat ini, bahwa kita harus menyambut tahta kerajaan Allah, bahwa kita harus rindu kepada Allah di dalam kehidupan. Melalui firman ini ada 3 pokok penting yang merupakan janji Allah kepada Daud. Yang pertama adalah bahwa janji tersebut, janji Allah kepada Daud adalah bukan mengarah kepada putranya itu Salomo. Karena Allah mengatakan bahwa tahta kerajaannya akan berdiri selamanya. Meskipun Salomo terkenal akan kekayaan dan kebijaksanaannya, ia secara pasti tidak memerintah selamanya. Dalam ayat 14, Nabi Nathan mengatakan kepada Daud bahwa Allah akan menjadi bapa dari raja yang besar yang akan dilahirkan dari garis keturunannya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anak. Ini yang dituliskan dalam ayat yang ke-14. Oleh karena itu, bahwa janji Allah kepada Daud adalah bukan janjinya kepada keturunannya yang bernama Salomo, tetapi janjinya adalah mengarah kepada Mesias yang akan datang. Dia akan memerintah untuk selamanya. Dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Ini adalah mengarah kepada Yesus. Dan yang kedua adalah raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah. Tetapi sebaliknya, tetapi yang sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau
Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Dan yang ketiga adalah Allah menyatakan bahwa Ia akan mewujudkan janji ini dalam 2 Samuel 7 ayat 12. Katakan di sana, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya Allah Bapa kita tidak hanya memberikan janji, tetapi juga komitmen agar janji itu pasti terwujud ataupun tergenapi dalam situasi dan kondisi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, oleh karena janji Allah kepada Daud mengarah kepada Yesus Kristus, dan janji itu adalah telah digenapi melalui kelahirannya 2020 tahun yang lalu, maka kita pada saat ini adalah menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sebagai hakim, maka kita harus mempersiapkan diri dalam segala hal. Yesus telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membangun bait Allah, yaitu batin kita, rohani kita, membangun spiritual kita, religius kita, supaya kita benar-benar memahami, menaati, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sama seperti Daud, sekalipun dia tinggal di tempat yang begitu indah dan mewah, sekalipun dia tinggal di tempat yang tempatnya bahan-bahan yang sangat berharga dan mahal, tetapi hal itu tidak membuat dia menjadi nyaman ketika dia tidak dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu hanya dekat saja, hanya dekat Allah saja kita, jiwa kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita bahwa kita nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam minggu Advent yang keempat ini, bahwa kerajaan Mesias adalah perkasa dan kokoh, tidak akan bisa diruntuhkan sampai selama-lamanya. Marilah kita percaya kepada Yesus dan kita menyambut Yesus dengan kerinduan hati kita, bahwa Tuhan telah membangun bait Allah bagi kita, yaitu batin kita yang selalu haus dan rindu akan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Minggu Advent, Tuhan Yesus berkati kita, dan selamat menyambut Natal tanggal 25 Desember 2020. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi kami, sehingga kami semakin diperlengkapi di dalam firman-Mu, sehingga kehidupan kami dapat benar-benar siap menyambut kehadiran kami, benar-benar rindu untuk menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.